semua harus ada satu kesatuan. Ya. Bukan hanya sekedar saya punya wardrobe yang pakai kakidul, wardrobe kakaler. Oke, balik lagi di Salsa acara talk show Salasa nu bisa ditonton na ira Hawaii. Kita balik lagi ke Om Juli nya. Nah, kita terusin lagi Om. Jadi awalnya merenya Om Juli mah resep motoan naon we nya karena sambil belajar teh pokoknya ieu mah enakeun dipoto we gitu nya. Setelah berkomunitas baru ada objek yang lebih cenderung mungkin jenis nate jelema. Nah dari situ saya dapat banyak juga masukan tentang bagaimana caranya motret orang itu sebagai yang biasa disebut sebagai model. Nah lama kelamaan saya berpikir dari apa yang saya mungkin pelajari gitu. Jiwa. Mungkin didinya gitu. Enggak. Model sih model, tapi ketika motret model orang motret orang lain gitu kan. Foto yang motret bareng itu motretnya seperti itu. Nah, saya pinginnya beda seperti itu gitu. Ya. Beda konsep, beda tampilan. Ya maksudnya beda konsep, beda gitu. Tampilan. Bukan foto model di fotoan, tapi yang aksen lain gitu dengan konsep lain gitu. Ya awalnya hanya pembeda saja. Awalnya pembeda. Misalkan ada satu orang difoto oleh 5 orang dan itu kan ketika kita lihat apa yang dipakai baik gearnya, terus pencahayaan, orangnya juga sama, mungkin dengan jarak yang sama, itu si model posenya dalam satu waktu orang motret barengan truk itu kan pasti hasilnya sarua, itu kan sama. Berarti Om Juli mah. Nah itu saya ingin sesuatu yang memang gitu kan? Yang beda tiba-tiba artinya boga mata sorangan lah nya istilah nama gitu. Jadi dari situ berpikir dari awal. Berarti saya harus mempunyai sesuatu yang memang dari diri saya itu menjadi landasan juga untuk main di fotografi itu. Akhirnya kan aya naon sih mun istilahna mah kayak passion nu beda gitu ti nu biasa gitu. Jadi ya karena batur mah kieu mah teu gitu kan. Nah, berarti kan akhirnya jiwa baheula teh kan keluar lagi gitu. Maksudnya jiwa seni dan lain-lain teh kan keluar dan akhirnya teh orang sih karena bisa nyanyi gitu kan. Akhirnya Om Juli teh kan kadang sok bikin siga kostum gitu eta teh dimana ide-idena gitu. Idenya sih sebetulnya mah dari sebuah acara yang memang rutin dan akhirnya sering dan akhirnya karena keseringan itu kide sih. Nah, itu kan itu kide. Jadi ketika ada acara event misalkan motret itu nah kide saya mah hayang nyeun kieu gitu.
Saya ingin membuat sesuatu yang terus ada perubahan gitu, ada perubahan, dan itu dimulai dengan apa yang saya bisa dari seni rupa yang otodidak juga ya, dan juga kriya yang juga otodidak juga. Itu saya mulai belajar juga ke sana gitu. Jadi tidak hanya motret anu diajar, tapi juga diajar anu lain. Ya karena punya keinginan untuk punya karya yang beda kan dari orang lain gitu, akhirnya menciptakan sebuah ya bisa disebut kostum lahnya ya. Jadi untuk orang mah yang beda ada modelnya, yang modelnya nukieu gitu dengan kostum-kostum yang dibikin gitu kan ya, intinya tah. Mungkin itu teh kalau buat sebagian orang mah ada susahnya kalau tidak ada basic seni dari sananya gitu. Kalau mau diajar masih gampang, gampang. Karena saya juga mulainya berpikir orang membuat itu kumaha sih carana, masih dengan pertanyaan kan, masih dengan pertanyaan. Meskipun saya senang dengan melukis, kemudian saya menjahit juga sebetulnya bisa kan gitu kan. Tapi ketika ada sesuatu yang baru, pasti selalu dengan pertanyaan itu kumaha sih carana. Nah itu kan pertanyaan yang keluar dari Om Juli. Kalau tidak semua orang punya pertanyaan seperti itu gitu, makanya dari saya teh kalau tidak ada basic seni mah ya rada susah gitu dah. Karena Om Juli kan punya basic seni yang ya istilahnya meskipun tidak sekolah tapi kuat gitu. Ini sebut kuat ya daerah itu saya. Ya bebas ini mah ini dah orang mah punya ini sendiri. Orang boleh lah bilang kuat, tapi ya intinya nggak tahu ya. Ya maksudnya gini Om, dengan keinginan Om Juli bikin kostum gitunya, itu kan tidak semua orang, meskipun bisa disebut semua orang bisa, tapi untuk eksekusinya kan tidak gitu tah, karena keterbatasan ya kumaha sih orang nyenuknya tina naon dan kan itu gitu. Tapi kan orang yang punya basic seni mah iya mah tina iya bisa gitu ya, bener gak? Ya. Jadi ya tidak bisa dipungkiri gitu bahwa darah seni yang ada di Om Juli yang mempengaruhi itu gitu, maksud saya teh gitu. Jadi makanya Om Juli bisa non istilahnya bikin karya kostum terus dikolaborasi dengan make up kan itunya akhirnya bisa dinikmati ku fotografer lain itu awalnya ini, 2018 saya dikenalkan dengan seseorang yang memang buat saya luar biasa. Dia sudah berkarya dengan desain itu udah cukup lama ya, alhamdulillah saya bisa kenal dengan beliau. Terus saya hanya kemarin cerita dengan Mang Den itu hayang bisa gitu. Jadi saya sampaikan ke teman saya itu ya kumaha sih carana, dan sambutannya bagus, artinya dia menerima, ayo Ira diajar. Nah itu yang saya pelajari itu adalah teknis, karena mungkin kalau secara visual itu sebetulnya berbeda arahnya, dan teman saya ada arahnya di mungkin lebih ke beauty, kalau saya lebih cenderung ke menampilkan karakter-karakter yang ya mencoba untuk berhalusinasi gitu ya. Nanti karyanya di insert ya. Halusinasi.
Dan itu ya terus terang saya mencari referensi juga untuk sebuah karakter itu sendiri itu. Kemudian dari itu mulainya kan 2018 ya, 2018 itu mulai. Nah, teknisnya udah saya pelajari. Nah, yang sulitnya itu kan untuk mengembangkan imajinasinya kemana, itu yang memang butuh waktu, berhubung pegawaian, berhubung akhirnya kan pada tempat dia di saka cepengna gitunya, termasuk street kan. Saya masuk dulu ke street 2019 dan itu termasuk fotografi yang saya sukai gitu. Saya sukai dibanding yang lain karena sebetulnya di street itu sangat luas ya, sangat luas itu, baik dari segi dokumentasi, mulainya dokumentasi, kemudian lain-lainnya banyak sekali gitu ya. Saya mempelajari itu dengan mencari orang dan mencari referensi. Oh, ternyata luas, makanya berat lah kalau disebut UFG ya, berat gitu, karena keilmuan yang luas itu sendiri saya masih Oke. Enak. Aya kesulitan tuh pas nyetrit gitu. Aya suka dukana tuh gitu. Ayolah, pernah dipanggil ke satpam, pernah gitu, ke sabab moton gedung diinterogasi, pernah gitu kan. Sangka iya makanya. Tapi ketika saya gabung dengan komunitas yang memang betul-betul street, nah di situ kan berbaur di lingkungan yang sama, kemudian jalan juga yang sama, rute yang sama, jadi otomatis lingkungan pun itu ngesnyarah kok gitu. Oh itu rutinitas orang-orang foto untuk ngambil street itu seperti itu. Dan dari street itu sendiri sebetulnya kalau saya lebih cenderung nggak dapatkan duka lebih banyak, tapi lebih cenderung suka yang lebih banyak, karena yang saya dapatkan itu tidak hanya belajar motretnya, tapi belajar banyak hal dari street ya. Betul. Di jalan mah macem-macemnya, karakter, terus momen, terus cahaya ogenya beda-beda tiap detik lah, hampir tiap detik, tiap menit lah pasti beda gitu. Ya apalagi tiap hari. Kadang-kadang jalan anu sarua rasana beda. Nah itu, jadi ada sebenarnya kepuasan tersendirinya moto street mah gitu. Enak kan kayak Om Juli teh siga, aduh orang yang moto itu gitu, atau moto si ibu ieu gitu. Aya pendekatan pantai kumaha tah? Pendekatan itu lebih cenderung untuk mencairkan suasana agar orang-orang yang memang kita ambil fotonya itu tidak ada rasa sungkan atau takut gitu kan, seperti itu. Jadi komunikasi kan, komunikasi penting. Nah itu diajar komunikasi di dia gitu, diajar komunikasi karena ketika mungkin ketemu dengan teman-teman di street fotografi itu saya lebih cenderung banyaknya mendengar daripada berbicara, karena saya ngomong dia susah ngobrol, kelemahan saya di situ. Termasuk itu, jadi belajar untuk berkomunikasi, selanjutnya belajar untuk bersosial, selanjutnya belajar untuk
eh, berpositif, pemikiran, tingkah laku dan lain sebagainya. Itu saya dapatkan dan saya kembangkan di street. Jadi mau disebut sekarang mah Om Juli passionnya lebih di street meren ya. Street ada. Nah, jadi ya kalau disuruh milih ya nya tinu tadi misalnya atau non landscape makro model dan street dan lain-lain, Om Juli lebih milih street berarti. Street, namun model dihidungkan. Enggak. Selalu ada tadi komunikasi. Jadi ketika motret model, saya ingin membuat satu foto dengan fashionnya saya, itu selalu saya bilang, artinya ketika didapatkan dia udah tahu gitu. Misalkan ayeuna wajah hidung KB ngan seukur baju, atau mungkin saya motret hanya dari belakang, hanya gesturnya saja, dia udah mereka udah paham. Nah, karena apa? Karena rata-rata lamun motret perempuan itu biasanya pengen terlihat gelis, itu pengen terlihat cantik. Padahal kalau misalkan mereka sadar dengan kecantikannya, rek nonggeng rek kukumaha ge teka tinggali banget misal da gelis angger gitu. Aslinya mah kan gitu kan seperti itu. Dan setiap dipotret itu pasti orang pingin terlihat cantik. Bahkan ketika orang motret dengan giri yang begitu luar biasa, selalu pasti atas diedit acan, kan gitu kan. Itu seperti itu. Secara jalur mungkin ya di street, tapi ada sisi lain juga yang saya memang punya keinginan untuk tetap dengan menggunakan model juga, tapi lebih cenderung ke tadi dasarnya yang memang mempunyai sesuatu yang bisa disampaikan dengan foto itu sendiri, yang ngomongnya foto gitu ya. Karena Om Juli lebih seneng foto diedit atau foto nu seetik dieditna gitu. Seetik. Nah, ya tadi ketika misalkan saya mendapatkan sebuah, kan dasarnya dulu gitu kan, fotografi itu melukis dengan cahaya. Jadi kita pemahaman dulu dengan penggunaan kamera, pengkondisian cahaya untuk mendapatkan gambar yang bagus. Nah, lamun geus bagus kudu diedit gitu. Ya, benar. Itu seperti itu. Kecuali mungkin orang-orang yang memang menginginkan tampilan lain selain dari kamera gitu. Kan gitu kan. Orang lebih cenderung ke tone atau mungkin preset. Dan ya sampai sekarang saya mencoba untuk tidak terpengaruhi oleh preset itu sendiri gitu. Jadi diminimalisir lah ya. Minimalisir. Meskipun edit mungkin ya pasti pernah sesekali. Ngedit mah ya, gitu. Karena edit itu kan kita membuat picture style aja di kamera kan mungkin itu sudah termasuk ngatur warna itu seperti itu kan. Ya. Jadi editing secara kecuali mungkin saya membuat sesuatu hal yang memang lebih ke imajinasi yang sampai sekarang itu belum saya bisa bikin dengan fotografi gitu. Ya. Artinya ya aya non sih istilahnya mengkitu tanya.
aya kreasi, Kreasi. di proses lain gitu Ya. ya, bukan langsung dari kamera berarti Oke. kan gitu. Nah, Ya. itu salah satunya. Saya ingin membuat sebuah foto yang mana foto itu sendiri sudah dibuat dengan oh ini harus ada ini harus ada ini harus ada ini kan gitu kan ya. Nah itu saya ambil dan editing mungkin hanya di Ya meskipun dasar ya, hanya di meskipun dasar, sah-sah tidak aja ya, ada- ngomong Sah saja, kumaha itu deui nya. mau balik lagi ya ke masing-masingnya. penting mah payu. Nah sekarang kita break lagi sebentar. Siap. Sambil non urang ngopi-ngopi sekedap nyician kopi deui. Kita lanjut nanti ya setelah iklan yang berikut ini. Oke, balik lagi di Salsa Salse, acara Salsa nu bisa tonton iraha we. Kita balik lagi ke Om Juli. Tanya, Om. Kan Om Juli dulu bikin kostum lah nya. Dulu sampai sekarang. Ya dulu dari dulu lah sampai sekarang gitu. Udah berapa kostum yang pernah dibikin? Kostum yang dibuat itu 2018 itu dari Karung Goni. Itu saya buat 4 set. Dan dari pembuatan beberapa kali digunakan itu nggak pernah dikeluarin lagi. Jadi lebih cenderung ditimbun. Ya telepon. Gede saya timbun. Nah karena saya ingin mencari warna lain dari apa yang saya buat, dan hubungannya tadi orang selalu pingin cantik, sesuai nama meh teu ripuh ngedit orang-orang teman-teman gitu kan, nggak sesuai ditutupan. Makanya saya lebih cenderung bikin topeng. Nah bikin topeng itu sendiri awal corona itu alasannya karena lebih banyak diam di rumah. Saya buat beberapa dasar dulu gitu ya, dasar dulu. Saya pingin bentuknya seperti ini, karakternya seperti ini, seperti itu. Sampai kemudian berpikir untuk membuat wardrobe-nya juga satu paket. Nah, hanya saja setelah PSBB dibuka berarti kan bisa keluar deh. Nah itu tertunda jadi untuk lanjut ketemu dengan boleh nggak Sebut aja bebas di sini mah. Nah ketemu dengan Gun TFK itu, dia nanya bisa panggian ke Nukita mana? Oh bisa gitu kan. Nah dari situ saya tanya kudu iraha anggeusna, saya yang balik nanya kan. Terus seperti itu jawabannya, oh santai weh. Nah itu saya nggak bisa di Kudu aya target ya, ya. kalau ada orang yang minta itu harus jelas Deadline. ingin selesai karena saya harus ngatur waktu dengan main di street, harus ngatur juga dengan anak-anak, ngatur juga dengan pekerjaan gitu. Otomatis waktu harus diatur untuk berproses dalam pembuatan itu sendiri. Saya buat kostum dengan Karung Goni juga, tapi lebih ke topeng.
Berarti Om Joli mah lebih ke headpiece sebenarnya, lebih ke hiasan kepala lah ya. Ya, Kepala awalnya dari situ. Kan mikirnya kalau sekarang kepala saya buat seperti itu, ai kahandapna kumaha? Ya. Beli gear. Ya kan gitu kan? Nah, saya harus bikin satu paket. Mungkinnya luhurna dak hadapna kabaya. kecuali kalau misalkan sekarang saya buat lagi, itu ada yang semi hanya Atas saja. hanya atas saja. Jadi yang bentuknya topeng itu ada 5 ya. 5. Udah 5. Kemudian yang bentuknya mahkota itu jalan ke-6 Berarti 10-an kira-kira. ya, kurang lebih 6 yang udah dieksekusi 2 ya kan, yang lainnya saya simpen dulu, Ditimbun gitu. ditimbun karena maksudnya bukan ditimbun ya, disimpan dulu itu karena saya pingin satu paket gitu. Ya, satu paketnya itu apakah saya buat sendiri atau saya bisa iya si tukang wardrobe tapi pas gitu kan, cocok dengan mahkota itu bisa. Mungkin Om Joli punya keinginan untuk mungkin collab lah sama orang-orang, bikin acara gitu yang pengen motoan hasil karya Om Joli gitu tak? Ya, jadi ada keinginan ya, istilah nama jadi duitnya. Nah. Rencana yang disewakan gitu mungkin. Pengen jadi duit. Nah, apakah itu bisa disewakan atau mungkin bisa juga orang pesen pengen seperti ini saya buatkan. Mangga eta mah kan gitu kan, asal wani weh. Berarti buat teman-teman fotografer yang suka fotoan lah, yang pengen punya konsep beda untuk gegelisan wae, saat bisa pesan kasih Om Joli pengen kumaha nanti bisa dibikinin gitunya. Bisa dibuat. Insya Allah lah bisa dibikinin. Cuman ya dasarnya itu sesuai dengan karakter saya. Ya. Kan gitu kan, karakter saya. Mungkin kalau misalkan teman-teman yang sudah lihat dari koleksinya Apai 212 Joki Joker, Gun TFK, Mang Den, terus ada juga yang dieksekusi oleh Om Jack S. Itu ya artinya mah gini, Om Joli teh kalau mau bikin kostum lah atau ini lebih ke imajinatif merenya si konsep nate gitu ya. Bukan yang meskipun mungkin bisanya beauty yang cuma mahkota dan lain-lain, tapi kan bukan passionnya Om Joli di situ mah, lebih ke naon sih mun gitu teh, karakter imajinatif lahnya. Ya. Lamun di luar mah naonnya sebutnya teh dark beauty, karena itulah orang-orang wanita cantik dengan kepala yang ya mungkin di antah berantah si makhluk itu teh ada gitunya. Nanti bisa bisa komunikasi lah dulu sama Om Joli, bisa atau enggaknya nanti di ini ya. Dari si itu teh ada yang pernah di eventin nggak Om? Yang awal itu di eventin yang kalung gini. Berarti pernah. Kalau yang baru-baru sekarang baru 2 berarti kan.
yang Rambat Namata itu yang bareng Benteka. Oh itu teh ada nama-namanya. Saya buat nama-namanya. Atas dasar apa? Atas dasar ya dia harus punya karakter gitu. Berarti ada filosofi namanya. Ya. Dari si namanya tadi Rambat Namata. Rambat Namata teh berarti aya arti. Jadi saya bukan memasukkan roh. Saya cenayang saya memasukkan apa namanya ketika ini saya harus ngasih nama Rambat Namata, artinya berarti matana ya rambatan kan, matana ya rambatan. Ya memang harus begitu kan karena untuk. Nah itu sebetulnya ketika orang berkonsep dalam sebuah karya, semua harus ada satu kesatuan. Ya. Bukan hanya sekedar saya punya wardrobe yang pakai kakidul, wardrobe kakaler. Artinya nggak nyambung. Kan gitu kan. Kadang-kadang mungkin ketika taruhlah Kang Apai sebagai pembuat karya foto juga, itu ketika motret nggak beres, ya teh kudu nate kieu. Itu seperti itu kan. Nah artinya kita bisa menyampaikan kan apa yang kita inginkan, sehingga orang yang menggunakan kostum itu sendiri itu bisa berkarakter seperti itu. Ya, berkarakter seperti artinya itu. kayak lamun misalnya pesen kaum Juli pengen begitu teh harus ada ini tuh sebenarnya mau bikin konsep apa kan gitunya. Jadi kayak disesuaikan dan akhirnya enaknya tempatnya di nukumahanya. Kan itu teh harus enakannya untuk meminimalisir. Dan itu kan sebetulnya mah di semua karya foto ya, termasuk misalkan sekarang orang bergelut di pre-wedding, pre-wed ya, membuat foto pre-wed, itu pasti mereka menawarkan konsep kan ya, apakah konsepnya dari fotografernya atau konsepnya mungkin dari klien kan gitu kan, si klien pingin seperti apa, atau ketika dia mentok pingin seperti apanya, aduh saya bingung terserah mas saja misalkan seperti itu, berarti kita kan yang menawarkan konsep itu sendiri. Dan konsep itu biasanya ada cerita gitu, ada cerita yang mendasari foto itu dengan saukur kecokolan berdebatan. Kadang kan suka ada yang begini ya, ngkewe kalem udah bisa ngkewe diedit gitu kan ya. Ya sebenarnya mah sah-sah aja kalau buat saya mah sih, cuma kalau untuk sebuah karya yang memang direncanakan gitunya, di konsep ya kenapa nggak sekalian konsep dengan tempatnya aja kan gitu Bu Ari. Gak kudu ngecocok atuh. Maksudnya matching. Ya non istilahnya ya kalau mau konsep ya jangan tanggung gitu kan gitunya. Jadi orang yang ngadidik kita juga supaya naon sih istilahnya mun kitu teh jadi lebih kreatif we nya mencik ya mah gitu kan. Da enak geus motret capek-capek gila balik kudu ngedit kan PR-nya. Hari geus jadi mah kan fotonya paling tinggal brightness, kontras dan lain-lain. Ngeton menyawang gawe gitu kan intinya. Ya gitu. Kan intinya di dalamnya itu aya naon gitu. Tapi yang namanya foto sebenarnya mah kan ya punya ceritanya sendiri-sendiri. Dan itu harus punya cerita kalau menurut saya, karena ketika saya buka album lama yang ada di masa lalu gitu kan, pas ditanya ningali foto hiji cari tanah loba ya. Kan gitu kan, seperti itu. Meskipun sebuah foto mah tergantung siapa yang melihatnya ya. Maksud orang mah iya, maksud lain mah kan beda gitu. Itu mah ya, betul. Masing-masing bebas kan ya gitu. Cuma kalau kita udah ngasih
batasan ada itu clue. sebenarnya dia kan orang juga mengerucut ininya ke situ kan ya. Jadi ya kalau saya ngelihat foto-foto Om Juli mah nya ya jara rosinya mencet secara namanya carita gitu nya mencet cara carita mah ya pokoknya keren-keren lah foto si Om Juli. Cuman jadi liar orang teh Om Juli teh loba teuing akuna euy. Jadi orang makanya eta karena sebenarnya mungkin maksudnya untuk dipilahnya pemilahan ya betul. Jadi Pemilahan. Iya mah no iya tapi pesen nama di dia sebenarnya nama gitu kan gitunya. Nah ya itu mah sah-sah wae sih sebenarnya mah. Gitu saya pengen ngembangin yang mata padika gitu. Mata padika yang lebih ke bukan idealis ya. Tapi memang di situ ada makna meskipun saya hanya motret dengan apa namanya objek yang minimalis, tapi saya bisa menceritakan dari foto itu sendiri. Ya berarti kan ngecek saya tadinya bahwa ayah hiji naon sih passion nu ieu urang pisan yeuh gitu kan ya. Jadi makanya jadi bikin hiji akun nu benar-benar kayu mah akun urang pisan gitu. Nah ieu mah album konsep urang, ieu album naon gitunya gitu kan ya pasti gitu lah nya maksudnya gitu. Kenambahan deh. Bukan akun foto bulucun itu ketahu lah itu mah. Akun Tapi Twitter gitu kan. Nah terakhir ya Om ya buat penggemar foto ya. namanya pelaku fotografi dan pehobi dan lain-lain lah aya nu rek disampaikan teh si Om. Ya bukan artinya punten ya, bukan artinya Om Juli yang sudah ngerasa gimana ente ieu mah versi Om Juli we gitu. Kembali ke dasar berarti ya, kembali ke dasar apa yang saya lakukan itu lebih cenderung tidak puas. Berarti ya jangan puas dengan apa yang kita sudah bisa. Kalau bisa ditingkatkan ya, karena yang saya inginkan selalu adalah peningkatan baik secara teknis dan juga nanti mau dikemanakan sih foto-foto teh hayo we event jepret gitu kan. Meskipun mungkin lumayan we jangan minuhan harddisk gitu kan. Nah, tapi ada sesuatu hal yang ya iku mah orang oge nya, Ya iya mah versi Om Juli we. Nah, kalau versi saya itu seperti saya ingin membuat sesuatu hal yang memang nanti bisa ditunjukkan, bukan hanya sekedar lihat akun IG. Bisa jadi mungkin berarti ada keinginan untuk bikin sebuah pameran atau apa? Dibukukan atau mungkin lebih cenderung dicetak lah ya. Kalau misalkan sekarang enak mau dicetak kan kalau dipamerkan meren ya pameran kan bisa disimpan di rumah. Siap. Instagramnya pameran sebenarnya nama gitu secara digital di IG atau di Facebook itu sudah pameran. Dan pameran itu sendiri kan itu secara itu mah rada berat oke. Itu mah tergantung kita sejauh mana terus mau melakukan. Jadi kalau memang ada satu target keinginan, itu terus lakukan, jangan
mungkin untuk saya mah jangan bosan. Jangan bosan. Jadi ketika kebosanan itu ada, cari sesuatu yang baru tapi ada di jalur tetap yang sama. Intinya tong monoton nya. Ya. Jadi foto kieu bosan ya kieu ganti gitu, tapi tetap foto. Ya. Tetap foto, namun di fotografi dan mungkin di lain hal juga sama gitu kan. Ini kebosanan itu sudah pasti ada lah, orang-orang bosan dengan apa yang kita lakukan secara terus-menerus. Nah, caranya rubah gitu. Cari suasana baru lah. Rubahnya dari cara kita berpikir itu harus membentuk seperti apa yang memang itu terus memacu kita untuk kreativitas gitu, memacu kita untuk menciptakan sesuatu yang baru. Akhirnya ketika tidak puas itu bukan bosan, tapi mencari terus dan membuat terus gitu. Nah gitu teman-teman, rekan-rekan, artinya kalau untuk sebuah karya jangan bosan, jangan gampang puas, karena sangat luas ya di fotografi mah gitu. Jadi seperti tadi kata Om Juli bilang, terus berkarya, terus dimotivasi, terus berinovasi. Ya. Jadi foto nate ya mungkin gitu wae gitu intahnya. Semuanya balik lagi ke masing-masing. Intinya mah dan tidak ada seorang pun yang pengen begitu aja. Pasti ingin yang lebih dan lebih gitu. Nah, itu mah semuanya prosesnya. Ya. Jadi ya jangan berhenti berkarya. Buatlah tantangan gitu. Ya, apapun yang ya sekemampuannya, dan terus mengasah kemampuannya, artinya terus makanya terus berinovasi, terus berkreasi, karena kreasi mah udah tanpa batasnya. Jadi begitu obrolan kita teh sama Om Juli nya, resep oke sih nya, maksudnya masih panjang, cuma kita harus batasinya. Waktunya di sini yan iya. Nah gitu semuanya, terima kasih sudah menyaksikan Salsa. Ambil yang baiknya, buang yang jeleknya, tong diturutan yang jeleknya mah. Sakitu wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.